Baik, di sini saya akan mencoba membimbing laporan PKL ya. Di sini saya lihat ada apa ya? Pola penulisannya. Jadi supaya jangan salah, kita lihat buku panduan. Buku panduan mengatakan gini ya, kita lihat. Nah, inilah buku panduan yang resmi dikeluarkan oleh lembaga kita sebagai berikut ya. Kita lihat. Nah, bahan ukuran kertas ya, kita lihat. Ukuran kertas itu adalah HVS 7A4 ya. Sampul, proposal, transparansi. Nah, inilah ya, bisa kamu baca. Nah, pengetikan naskah huruf dia dikatakan di sini Times New Roman 12. Kecuali untuk font untuk tabel minimal 10 ya, ukuran 10. Bilangan diketik angka. Ya, ini bisa silahkan kamu baca ini desimal, bukan tanda titik. Ya, ini kamu baca jarak baris. Jarak antar baris 1,5 spasi. Daftar gambar 1 baris. Daftar pustaka sepatu baris. Antar alinea ada spacing 6 poin. Batasan tepi pengetikan. Nih ya, kita lihat. Tepi atas 3, tepi kiri 4, tepi bawah 3, tepi kanan 3. Harus diisi dengan penuh atau full block. Artinya pengertikan harus dari batas tepi kiri tepi kanan, jangan ada ruang terbuang. Nah, ya, alinea baru di tepi kiri. Ya, ini silahkan kamu baca. Ya, bulet penomoran halaman Romawi kecil ya. Daftar pustaka, daftar tabel gambar dan persamaan, silahkan kamu baca. Ya, tabel tidak boleh dipenggal. Kalau lebih sehingga harus landscape. Tabel 2 halaman harus dilipat, tempatkan pada lampiran. Ya, silahkan kamu lihat di sini bahasa, istilah, penulisan nama. Nah, ya, jadi kita kembali kemari. Jadi yang modelnya adalah full block. Jadi kalau full block itu biasanya rata kemari dia ya, tidak ada yang menggantung ya. Coba kita cari, saya pun bukan ahli dalam pengetikan, tetapi kita lihat contoh full block style ya. Full block style. Nah, kita lihat. Nah, bentuk lurus, contoh surat. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi supaya kita jangan salah, karena saya juga bukan ahlinya. Nah, inilah contoh full block. Jadi dia semua rapat ke kiri ya. Ya, tidak ada masuk ke sini 5, tidak ada ya. Jadi kita ikuti saja ya apa yang menjadi panduan yang dikeluarkan oleh lembaga kita. Nah, perbaikilah itu ya. Nah, di sini saya akan coba ya melihat perbaikan yang telah dilakukannya dengan membandingkan apa yang telah saya sarankan sebelumnya. Jadi supaya sama-sama, saya pun tentu tidak ingat kalau tidak saya rekam apa yang saya sarankan ya, supaya fair. Oke, kita lihat. Yang lama. Ya, kita dengarkan penguatan bimbingan mengenai profesi mengenai yang sebelumnya itu sudah benar. Yang masalah itu hanya masalah kata bahasa. Nah, di sini yang baru kamu buat ini tiba-tiba langsung mengenai Facebook semua. Bab 2 pengguna Facebook.
Nah, tidak ada lagi kenapa kamu cerita Facebook, padahal karena PKL lah sebetulnya, kan ini laporan PKL. Kenapa tidak ada cerita ya, tentang PKL-nya? Kemarin sudah bagus ini, cuman kan saya hanya menyarankan perbaiki bahasanya. Kenapa dibuang semua ini? Tiba-tiba hanya semua cerita tentang Facebook. Padahal poin 1.1 itu adalah latar belakang PKL. Berarti cerita tentang PKL Facebook ini adalah bagian dari tema PKL kita yang kita ambil atau yang memang bagian yang kita kerjakan selama PKL yang kita angkat jadi tema dalam penulisan laporan. Jadi ini udah salah ya. Kamu perbaikin ini ya. Saya udah ini kalau kayak gini susah juga ya. Jadi tiba-tiba semua 1.3 kita lihat di panduan berisikan tujuan. Berisikan hal-hal yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan PKL sesuai dengan topik yang di ini betul prosedurnya kamu ketahui ya. Selain prosedur seberapa banyak pengguna ini ya otomatis pasti kamu ketahui kalau kamu melihat prosedurnya ya. Tentunya penempatan atau tujuannya untuk menambah pengetahuan tentang ya digital marketing. Ya, marketing itu bukan hanya dari mengenai pembaca beritanya, karena harian Tribun Medan ini kan melakukan Facebook itu sebagai salah satu pemasarannya. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Oke, 1.4 ialah manfaat. Memuat uraian mengenai manfaat PKL. Ya, nah, jadi memuat uraian mengenai PKL. Ya, ini dipenuhi dalam rangka ini sebetulnya bukan manfaat, ini tujuan. Ya, kamu tujuan PKL itu ya supaya dapat gelar D4. Memahami, satu lagi B di sini, memahami luas masyarakat. Ya, bukan hanya menambah pemahaman. Nah, ini termasuk nah, di sini kita lihat kalau yang lama, nah sama saja. Ya, jadi di sini ada manfaat untuk penulis, manfaat bagi politeknik. Ya, jangan di sini bagi akademik, bikin aja manfaat bagi politeknik negeri Medan. Ini bab Berarti kita 2. lihat yang visi-misi, ini udah ya struktur organisasi, just description. Oke, ya ya 5, kenapa tidak berurut di sini? 4.6 production manager, 51 editor cetak. Ini kok ya, ini 1 pemimpin redaksi, 2 digital manager online, 3 editor. Nah, terdiri dari editor online dan editor video, editor editing, 4 news manager. 4 news manager, 4 sisi 1, oke. Perbaiki ya cara pengetikannya ini ya. Ini tetap tadi katanya harus tetap mengikuti full block ya. Jadi tetap dia rata ke kiri. Ya, teruskan. 4 news manager, 4.2, oke. Baru 5, 5-nya mana? Kenapa langsung 5.1? Apa jabatan yang nomor 5 ini? Ya, coba ya kita lihat. Nah, di sini coba kita lihat gambarnya, ini tadi harusnya berdasarkan gambar. Karena nomor 4 itu editor. Nah, ini kan dia. Baru editor cetak, editor ini. Coba ya kita lihat ya di sini ya. News manager. News manager bertanggung jawab ini. Vice news manager. Ya, oke. Reporter ada. Tim digital ada. Editor production. Ya, ada. Baru production team ada. Baru 46 print production manager. Ini print production manager ini di mana letaknya? Print production manager. Ya. Tapi di sini kamu tulis print, tapi di sini production manager aja, tidak ada kata printnya. Nah, coba kita lihat lagi berarti. Nah, sesudah print itu kan editor cetak. Ada lagi berisi profil, deskripsi, alat atau sistem yang diamati. Nah, di sini berisi deskripsi pekerjaan. Oke, update Facebook Tribun, video podcast, membuat proposal bisnis. Begini, ini ya jadi ini kan deskripsi alat atau sistem. Titik 3, mana 2.3? Topik yang diamati. Nah, ya topik yang bidang diamati. Nah, ya di sini berarti kamu ceritakan mengenai Facebook tersebut, bagaimana tentang mengenai pelayanan nasabah sesuai dengan pekerjaan teller. B, mengambil mahasiswa bidang accounting secara rinci, standar dan prinsip-prinsip. Nah, berarti ini harus panjang. Oke, ini udah bagus ya. Udah dapat dia di sini sebagai sejauh mana jangkauan dari penggunaan Facebook di Tribun ya. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali ya, ada rinciannya. Bagus ini. Hambatannya kita lihat apa kemarin saran saya di hambatan. Facebook, ada teori nggak? Kamu carilah. Ya, sesudah
kan cerita-cerita koran Ya, ini ya. oke. Jadi kita lihat secara apa sini bab 2-nya sudah bagus. Nah, ini perbaiki nanti ya pengetikannya kesimpulan. Ya, jadi di sini yang kamu perbaiki ya, kalau kita lihat panduan ya, panduan yang ada itu kita lihat ya di halaman berapa mengenai panduan laporan PKL. Nah, ini dia ya. Kesimpulan itu berisi mengenai, nah ini coba saya apakan ya. Bab 5, bab 3 ya. Nah, ini dia simpulan dan saran. Nah, jadi tulisannya itu menurut panduan adalah ini simpulan, bukan kesimpulan. Jadi simpulan. Simpulan memuat rangkuman hasil pelaksanaan PKL sesuai topik. Jadi kalau kita lihat ya, kesimpul atau simpulan, jangan ini buang ya ke-nya. Ini juga ke-nya dibuang. Nah, sesuai dengan topik yang kamu pilih, yaitu berarti mengenai Facebook. Ya, oke, ini oke lah. Kedua, simpul ini enggak lagi, enggak perlu ini. Enggak ada ini ya. Nah, jadi cerita kita itu hanya mengenai yang kita lakukan, berarti ini oke. Ini tidak, ini tidak, ini ya, ini oke. Oke. Ya, nomor 5 itu oke. Nah, selanjutnya kita lihat panduannya mengenai saran. Saran itu ia berisi relevan berkaitan hasil pembahasan sesuai dengan topik. Nah, ingat topiknya tadi ya, pemanfaatan Facebook. Nah, ini tulisannya kok lain-lain ini ya. Tribun Medan kurangnya mengakses berita. Ini sudah. Ini jadi saran ini berdasarkan hambatan. Apa tadi kamu ceritakan hambatannya? Ini kan di situ katanya, ini apa hambatannya ini ya. Jadi saran kamu itu sesuaikan dengan hambatan. Oke ya, jadi itu saja. Jadi secara umum ya, secara umum ya kita lihat ya, secara umum ini laporan PKL kamu ini sudah apa ya, sudah bagus ya. Cuman tadi perbaiki yang saya sarankan di atas ya. Kemudian secara umum saya sudah ACC ya. Tinggal saran dan lain-lain itu kamu perbaiki. Nanti saya tinggal menandatangani ACC-nya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.